Part 3. Di tempat di mana awal Angga dan Ratih dekat, Angga pun meminta kepastian suatu hubungan berpacaran, akan tetapi Ratih menolak dan sangat tidak setuju akan suatu hubungan berpacaran dengan dalih untuk saling mengenal. Setelah mendengar penjelasan Angga yang sebentar lagi lulus kuliah dan akan menikahinya, akhirnya Ratih pun luluh dan mau berpacaran dengan syarat harus menjalani 6 peraturan yang diberikan. Keesokan harinya, saat menjemput Ratih untuk pergi bareng ke toko buku, Angga yang mengajak tos, akan tetapi Ratih enggan dan menolaknya. Karena peraturan yang pertama, tidak boleh adanya kontak fisik sama sekali. Saat di toko buku, Angga yang membawa banyak buku untuk dibeli, namun Ratih memilih beberapa buku yang Angga bawa untuk dibeli. Karena peraturan yang kedua, selama jalan bareng, tidak boleh ada pengeluaran berlebihan. Di waktu subuh, Ratih yang selesai sholat subuh, menghubungi Angga untuk memastikan Angga tidak meninggalkan sholat wajib terutama sholat subuh. Karena peraturan yang ketiga, tidak boleh tinggalkan sholat wajib. Akan tetapi, Angga yang sulit bangun di waktu subuh, masih sulit untuk menjalankan peraturan tersebut. Di satu kafe, Angga yang dan Ratih mengerjakan tugas-tugas kuliah bareng. Karena peraturan yang keempat, harus produktif urusan kuliah dan cepat lulus. Angga pun menjadi bersemangat mengerjakan tugas-tugas kuliah agar cepat lulus dan menikah dengan Ratih. Di saat mengerjakan tugas-tugas kuliah, Arya melihat Ratih berduaan, menelpon Ratih untuk memastikan itu Ratih. Akan tetapi Ratih yang hendak mengangkat telepon dari Arya dilarang oleh Angga, dikarenakan Angga cemburu sehingga membuat peraturan yang kelima. Jangan memberi celah untuk orang lain. Saat Ratih berkumpul dengan teman-temannya, menunggu Angga yang hendak menemuinya, Ratih bercerita akan hubungannya dengan Angga dan mengungkapkan peraturan-peraturan yang dibuat dan yang terakhir. Peraturan yang keenam ternyata, tidak boleh ada orang yang mengetahui akan adanya hubungan. Angga mengajak temannya Gani untuk bertemu Ratih, akan tetapi saat masuk, Gani yang melihat teman Ratih yaitu Arsy langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Gani pun langsung menyatakan niat baiknya untuk melamar dan menikahi Arsy. Setelah pertemuan dengan Angga, Ratih pun menanyakan pendapat dari sahabatnya tentang hubungannya dengan Angga. Akan tetapi sahabatnya kurang setuju akan adanya hubungan seperti itu. Setelah mendengar penjelasan, Ratih mulai bimbang atas hubungannya itu salah, dan di sisi lain Angga yang tidak menjalankan peraturan yang dibuat, yaitu peraturan yang tidak boleh meninggalkan sholat wajib terutama sholat subuh memicu kekecewaan Ratih terhadap Angga yang tidak berubah. Saat di tengah perjalanan pulang, Angga berhenti di depan gedung KUA memberi Ratih cincin sebagai tanda keseriusannya untuk melamar dan menikahinya. Ratih pun bahagia atas keseriusan Angga. Akan tetapi kebahagiaan Ratih dan Angga tak begitu lama, sesaat Arya datang bertamu ke rumah Ratih. Di mana Arya merupakan sosok lelaki yang taat beragama, memiliki sifat yang sopan santun. Datang menemui kakaknya untuk dapat melamar Ratih. Ratih yang bimbang harus memilih Angga atau Arya, meminta waktu untuk jawaban lamaran Arya. Apakah Ratih akan menerima lamaran Arya dan memutuskan hubungan dengan Angga? Apakah Gani jadi melamar Arsy? Apakah Dodi memenuhi persyaratan untuk melamar wanita pujaan hatinya? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk tonton di part 4. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di komentar, siapakah yang menjadi pilihan Ratih kelak. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton.